Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga anak-anak bisa terus belajar, melakukan aktivitas sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu materi tentang integral. Untuk itu, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 3M, dan makan makanan yang bergizi jangan lupa. Untuk selanjutnya, siapkan dulu buku pelajarannya sebelum kita mengawali untuk berdoa. Sudah anak-anak? Ya. Sekarang memulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekali lagi disiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting pada materi baru kita, yaitu materi integral. Pertama, perlu diketahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Kompetensi dasar atau KD-nya adalah 3.33 menentukan nilai integral tak tentu dan integral tentu suatu fungsi aljabar. 4.33 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami pengertian integral. 2. Memahami konsep integral tak tentu. 3. Menentukan nilai integral tak tentu dan integral tentu. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan integral tentu. Lanjut. Materi prasyarat. Pada materi sebelumnya, sebelum kita libur semester, kalian telah mempelajari materi tentang turunan fungsi. Materi turunan fungsi ini nanti sangat berkaitan erat dengan bab integral yang akan kalian pelajari. Untuk itu, jika kalian memang belum memahami tentang turunan fungsi, dapat nanti dibuka kembali materinya, bisa di buku tulis atau modul atau buku paket yang kalian punya. Selanjutnya, jika kalian sudah memahami materi tersebut, marilah dengan penuh semangat, dengan penuh sukaria, kita belajar materi selanjutnya, yaitu materi tentang integral. Pertama, kalian harus mengetahui tentang pengertian integral terlebih dahulu. Integral sangat erat kaitannya dengan turunan fungsi. Sebenarnya integral ditemukan terlebih dahulu, baru kemudian ditemukan turunan. Namun demikian, perhitungan integral akan dimengerti dan difahami dengan mudah melalui turunan suatu fungsi. Secara pengertian, integral adalah merupakan kebalikan
atau inverse dari suatu turunan. Jika turunan fungsi fx diintegralkan, maka akan mengembalikan fungsi tersebut ke fungsi semula. Secara umum, integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadikan kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit suatu fungsi. Nah, selanjutnya bagaimana notasi integral dan bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi. Nah, mari kumpulkan semangat untuk mempelajari bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi sebagai berikut. Baiklah, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita mulai pembelajaran integral kita hari ini dari integral tak tentu. Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang integral tentu. Nah, untuk pertama kita pelajari atau kita pahami dulu tentang lambang integral ya. Ini adalah lambang integral teman-teman ya, seperti huruf S tapi memanjang ya. Ini adalah lambang dari integral. Nah, rumus untuk menentukan integral adalah jika turunan itu pangkatnya dikurangi, karena integral ini adalah kebalikan dari turunan, maka pangkatnya ditambah. Sehingga jika misalkan ada AX pangkat N, maka pangkatnya ditambah 1. Jadi N ditambah 1. Pangkatnya yang semula N ditambah 1. Kemudian koefisiennya, misalkan koefisiennya adalah A, maka A ini dibagi dengan N plus 1 yang tadi kita jumlahkan. Jadi ini diingat-ingat teman-teman rumusnya ya. Jadi pangkatnya ditambahkan, kemudian koefisien atau yang depan, huruf yang depan ini dibagi dengan penjumlahan tadi. Ini adalah rumus dari integral. Biar tidak bingung, langsung saya berikan contohnya ya, agar mudah kalian pahami. Contoh soal yang pertama adalah jika ada soal integral 12x pangkat 3 dx. Maksudnya dx ini adalah koefisien ya, gak usah dihiraukan teman-teman ya. Ini adalah syarat dari integral. Jika ada soal seperti ini, kita lihat dulu pangkatnya adalah 3, kemudian koefisiennya adalah 12. Koefisien itu adalah angka di depannya variabel teman-teman ya. Maka kalau kita lihat rumus dari ini, pangkatnya kita jumlahkan 1, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Kemudian 12-nya nanti dibagi dengan pangkatnya ditambah 1 ya. Maka bisa itu seperti ini. Karena ini 3, maka pangkatnya kita rubah menjadi 3 plus 1. Kemudian karena ini 12, maka 12 dibagi 3 plus 1. Dari mana 3 plus 1 ini? Penjumlahan dari pangkatnya. Plus C. Plus ini C ini adalah konstanta teman-teman ya. Jadi tidak perlu dihiraukan, plus C saja nanti di belakang dari setiap soal. Sehingga jika kita sudah dapatkan seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. 3 plus 1 sama dengan berapa? 4. Maka 12 dibagi 4, X pangkat 4. Karena ini juga hasilnya 4. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka 3X pangkat 4 plus C. Nah, ini adalah jawaban dari integral 12x pangkat 3. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya. Satu lagi contoh soal ya, biar kalian tidak bingung dan lebih mengerti tentang integral. Misalkan ada soal integral min 18x pangkat 2. Kita lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya sama dengan berapa? 2. Maka kita jumlahkan 1. Dan kemudian di depannya min 18 ini kita bagi 2 plus 1 karena pangkatnya 2. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Min 18 per 2 plus 1. Dari mana 2 plus 1? Karena pangkatnya 2. Rumusnya ditambah 1. Kemudian X pangkat 2 plus 1. Dari mana 2 plus 1? Karena pangkatnya 2. Rumusnya plus 1. Sehingga kita jumlahkan 2 plus 1 sama dengan 3. Maka min 18 per 3 X pangkat 3. Dari sini ya, sehingga min 18 dibagi 3 sama dengan negatif 6 X pangkat 3 plus C.
Nah, mudah teman-teman ya. Semoga bisa kalian pahami ya. Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal ketiga yaitu jika pangkatnya pecahan. Misal integral x pangkat 2/3 dx. Nah, sama halnya seperti contoh soal nomor 1 dan 2 tadi, sama, jadi pangkatnya kita jumlahkan plus 1 ya. Jika di depan koefisiennya tidak ada, maka berapa sebenarnya teman-teman koefisiennya di sini? Ya, 1 ya. Jadi jika tidak ada koefisiennya di depannya x, sebenarnya itu 1, cuma tidak ditulis. Maka jika integral x pangkat 2/3 ini bisa ditulis menjadi 1 per, karena pangkatnya 2/3, maka 2/3 plus 1 x pangkat 2/3 plus 1 juga ya. Jadi mesti pangkat dengan pembaginya di sini angkanya sama ya, sama-sama ditambahkan 1. Maka sekarang kita jumlahkan teman-teman. 2/3 plus 1 sama dengan berapa? Bisa ya menjumlahkan pecahan. Nah, kita tarik di sini 2/3 plus 1, maka kita samakan penyebutnya. Karena ini 3, maka usahakan 1 ini menjadi pembagian 3. Berapa dibagi 3 sama dengan 1? 3 dibagi 3 ya. Maka 1 ini kita rubah menjadi 3/3. Sehingga 2/3 plus 3/3 pangkatnya atau depannya, atasnya ini kita jumlahkan teman-teman. Pembilangnya ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/3. Ya, maka kita masukkan ke sini. 2/3 plus 1 sama dengan 5/3. Maka menjadi 1/5/3 x pangkat 5/3, karena ini kan ditambah 1 juga. Nah, sekarang masalahnya 1 dibagi 5/3 sama dengan berapa? Nah, kita tarik di sini. Ini kita lihat 1 dibagi 5/3. Begitu ya. Per itu kan pembagian. Maka 1 dibagi 5/3. Supaya menjadi perkalian, maka syaratnya bagaimana teman-teman? Ya, pecahannya kita balik ya. Sehingga ini menjadi 1 dikali 3/5. Jadi yang awalnya 5/3, supaya pembagian ini menjadi perkalian, 5 dengan 3-nya kita tukar atau kita balik. Sehingga ini menjadi 1 dikali 3 sama dengan 3/5. Sehingga 1 dibagi 5/3 sama dengan 3/5 x pangkat, yang pangkatnya tetap 5/3 plus c. Nah, kemudian kita ke contoh soal nomor 4. Kita perbanyak contoh agar kalian lebih paham dan mengerti tentang integral teman-teman ya. Jika ada soal integral min 3 per x pangkat 2. Nah, karena pangkatnya atau variabelnya ini ada di penyebut atau di bawahnya per, kita pindahkan ke atas teman-teman. Ya, bisa ya. Bagaimana syaratnya supaya penyebut ini pindah ke atas? Ya, benar, pangkatnya harus menjadi negatif. Maka ini bisa ditulis dengan integral min 3 x pangkat min 2 ya, yang awalnya x pangkat 2 di bawah kita tarik ke atas gandeng dengan min 3, tapi syaratnya pangkatnya yang awalnya 2 menjadi negatif 2. Nah, jika sudah pangkatnya atau variabelnya sudah di atas, kita integralkan teman-teman. Sama halnya seperti tadi, pangkatnya kita tambahkan 1. Ini pun kita dibagi dengan pangkat ditambah 1, min 3-nya. Maka ini bisa ditulis menjadi min 3 per, karena ini pangkatnya min 2, maka min 2 plus 1. X pangkat min 2 plus 1. Ini sama dengan ini teman-teman ya. Kemudian kita jumlahkan, min 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka ini menjadi negatif 3 per negatif 1, X pangkat negatif 1. Ya, maka min 3 dibagi min 1 sama dengan 3 x pangkat min 1 tetap. Karena ini pangkatnya negatif, supaya menjadi positif harus diapakan? Kita kembalikan lagi seperti tadi. Yang awalnya tadi ini positif, pindah ke atas menjadi negatif. Nah, kita kembalikan ke sini. Yang awalnya negatif supaya menjadi positif dibuat pecahan. Maka ini menjadi 3
per X pangkat 1. Ini sebenarnya X-nya pangkat 1, cuma tidak ditulis ya. Karena ketentuannya seperti itu. Jika pangkatnya 1 atau koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Yang awalnya tadi X pangkatnya negatif 1, kita menjadikan pecahan menjadi X pangkat 1 plus C. Mudah teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya ya. Kita perbanyak latihan soal agar kalian lebih paham dan mengerti tentang integral ya. Sekarang, jika fungsinya ada beberapa fungsi. Contoh misalkan seperti berikut, integral 18x pangkat 8 min 25x pangkat 4 plus 3x kuadrat dx. Nah, di sini ada 3 variabelnya teman-teman ya, ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama di sini 18x pangkat 8, kemudian yang kedua 25x pangkat 4, dan yang ketiga 3x pangkat 2. Maka kalau ada 3 seperti ini, kita integralkan satu-satu teman-teman ya, seperti yang tadi ya. Kita mulai dari yang awal dulu. Karena ini pangkatnya 8, maka ini menjadi 8 plus 1 ya. Kemudian 18 dibagi 8 plus 1. Kemudian yang ini karena pangkatnya ini 4, maka ini menjadi 4 plus 1. Kemudian 25 dibagi 4 pangkat 4 plus 1. Kemudian karena ini pangkatnya 2, maka nanti akan menjadi 2 plus 1 dan 3 dibagi 2 plus 1. Maka bisa ditulis seperti berikut. 18 per 8 plus 1, X pangkat 8 plus 1 dari sini. Kemudian yang ini karena ini 4, maka 4 plus 1. Kemudian koefisiennya dibagi 25 per 4 plus 1. Yang terakhir karena ini 2, maka akan menjadi 2 plus 1. Kemudian koefisiennya dibagi 2 plus 1. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, kita jumlahkan satu-satu. 8 plus 1 sama dengan 9, 4 plus 1 sama dengan 5, 2 plus 1 sama dengan 3. Maka ini menjadi 18 per 9x pangkat 9, 25 per 5x pangkat 5, 3 per 3x pangkat 3 plus C. Maka kemudian kita bagi satu-satu. Jika bisa dibagi, 18 dibagi 9 bisa ya, menjadi 2. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka ini menjadi 2x pangkat 9 min 5x pangkat 5 plus 1 ya, cuma tinggal ditulis seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Maka ini menjadi 1x pangkat 3 plus C. Mudah teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal nomor 6. Jika ada soalnya seperti berikut. Integral x plus 1 kuadrat. Nah, ini berbeda dari tadi atau berbeda dengan cara nomor 5 karena fungsinya di luar kurungnya ada kuadrat. Nah, pertemuan sebelumnya kalau x plus 1 ini ada kuadratnya, kita kalikan dulu teman-teman ya. Misal, karena ini x plus 1 kuadrat, maka kita kalikan x plus 1 dikali x plus 1 karena ini kuadrat. Maka x plus 1 dikali x plus 1. Kita kalikan satu-satu. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali 1 sama dengan x. 1 dikali x sama dengan x. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, maka kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Yang mana? Ini. X plus x. Maka x kuadrat plus x ditambah x sama dengan 2x plus 1. Nah, karena kita sudah ketemu hasil dari x plus 1 kuadrat adalah x kuadrat plus 2x plus 1, maka kita masukkan ke sini. Maka ini menjadi integral x kuadrat plus 2x min 1. Karena hasil dari x plus 1 kuadrat adalah ini. Maka integralnya menjadi persamaan berikut. Maka kalau sudah ketemu persamaannya ini, kita integralkan satu-satu teman-teman. Seperti contoh soal nomor 5. Karena ini pangkatnya 2, maka akan menjadi 2 plus 1. Koefisiennya di depan adalah 1. Kemudian yang tengah, ini pangkatnya sama dengan berapa kalau tidak ada? 1. Maka nanti akan menjadi 1 plus 1. Kemudian jika ini tidak memiliki x min 1, maka langsung ditambahi x ya. Jadi diingat-ingat, jika hanya angka saja, maka jika diintegralkan langsung ditambahkan dengan x. Maka ini menjadi 1
per 2 plus 1. Dari mana 2 plus 1? Karena pangkatnya 2. Maka 2 plus 1 X 2 plus 1. Kemudian yang ini, karena ini pangkatnya 1, maka menjadi 2 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Kemudian min 1 ini langsung ditambahi X. Itu adalah sifat dari integral jika tidak memiliki X, langsung ditambahi X. Maka tinggal kita jumlahkan teman-teman. 2 plus 1 sama dengan berapa? 3. Maka 1 per 3 X pangkat 3. 1 plus 1 sama dengan 2. Maka 2 per 2 X pangkat 2. Ini tetap min 1X plus C. Kita bagi. Karena 1 per 3 tidak bisa dibagi, maka tetap 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian kalau misalkan koefisiennya 1, bagaimana yang tadi saya sudah jelaskan? Min 1-nya kita hilangkan, maka ini menjadi min 1 per 3, mohon maaf, 1 per 3 X pangkat 3, 2 per 2 sama dengan 1, maka dihilangkan, menjadi X kuadrat saja, dan 1X juga dihilangkan satunya, maka menjadi min X plus C. Kita ke contoh soal yang terakhir teman-teman ya. Jika ada soal seperti berikut ini. Integral 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1 per x kuadrat dx. Nah, jika ada soal seperti ini, karena ini di atas ada fungsi kemudian dibagi dengan x kuadrat, kita bagi satu-satu teman-teman ya. Jadi yang depan dibagi x kuadrat, yang tengah dibagi x kuadrat, yang belakang pun juga dibagi x kuadrat. Maka bisa ditulis seperti berikut. 2x pangkat 3 per x kuadrat dikurangi 3x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Nah, jika ada x pangkat 3 kemudian di bawah ada x kuadrat, di sifat perpangkatan, pangkatnya diapakan? Dikurangi ya, maka kita coret. X pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 menjadi x pangkat 1. Kemudian yang tengah, karena ini x kuadrat dibagi x kuadrat, karena ini sama, maka ini pun kita coret. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, masih ingat contoh soal yang keempat tadi, kalau x kuadratnya ada di penyebut, kita pindah ke atas menjadi pangkatnya negatif. Maka ini menjadi x yang pangkat 1, sehingga menjadi integral 2x pangkat 1. Ya. Kemudian ya ini x kuadratnya hilang atau habis, maka menjadi min 3. Kemudian plus, ini menjadi pangkatnya negatif, x pangkat negatif 2. Kemudian langsung kita integralkan teman-teman. Karena ini pangkatnya 1, maka ini menjadi 1 plus 1. Karena ini tidak memiliki x, maka nanti langsung diberi x. Karena ini pangkatnya min 2, maka ini nanti menjadi min 2 plus 1. Maka bisa kita tulis seperti berikut. 2 per 1 plus 1 dari mana? Karena pangkatnya ini 1, maka 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1. Kemudian min 3 tidak memiliki x, maka langsung menjadi min 3x. Kemudian karena ini pangkatnya min 2, maka menjadi min 2 plus 1. X pangkat min 2 plus 1. Langsung saja kita hitung teman-teman ya. 1 plus 1 sama dengan 2, min 2 plus 1 sama dengan min 1. Maka menjadi seperti berikut. 2 per 2 x pangkat 2, kemudian min 3x tetap, kemudian min 2 plus 1 sama dengan negatif 1. Langsung saja plus bertemu dengan negatif menjadi negatif 1 per 1 x pangkat negatif 1. Sehingga 2 per 2 sama dengan berapa teman-teman? 1. Kemudian ini tetap. Karena ini pangkatnya negatif, maka kita pindah ke penyebut supaya menjadi positif. Maka menjadi seperti berikut. 2 per 2 sama dengan 1, maka menjadi x kuadrat min 3x tetap. Kemudian x pangkat min 1 tadi kita pindah ke penyebut menjadi x pangkat 1. Hanya saja satunya tidak ditulis sehingga menjadi 1 per x plus c. Mudah teman-teman ya. Baiklah para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang konsep dan contoh soal integral, selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal berikut ya. Yuk mulai percaya dengan kemampuan sendiri, dikerjakan sendiri sampai titik darah penghabisan ya. Jika kalian mengalami masalah, silakan sharing dengan guru kalian atau ketik di kolom komentar tentang apa permasalahan yang kalian hadapi. Akan kami balas secepat mungkin. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami materi integral
kali ini. Anak mudah bukan? Pelajaran pada pagi hari ini yaitu materi integral tak tentu. Untuk selanjutnya, jangan lupa kerjakan soal-soal latihan yang ada pada video yang sebelumnya tadi, yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Setelah dikerjakan, silakan difoto, dilampirkan pada Google Class. Kemudian apabila ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan melalui nomor WA, atau barangkali tugas juga bisa dikirimkan melalui WA secara pribadi. Terima kasih, sekian untuk pertemuan hari ini. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang materi integral tentu. Saya ulang, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi integral tentu. Terima kasih, saya tunggu untuk tugasnya. Mudah-mudahan semua bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.